Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sejarah dan pemikiran filsafat eksistensialisme. Dengan saya di kelompok 7, saya Nurin Natiko Isadal Mabruno akan sharing-sharing mengenai filsafat dan sejarah eksistensialisme menurut beberapa ahli. Nah, saya akan sharing pertama dengan rekan saya, Mas Rafiki. Baik Mas Rafiki, menurut Anda apa sih eksistensialisme itu? Menurut saya, eksistensialisme adalah salah satu ciri pemikiran filsafat yang bersifat antropologis pada abad ke-20 yang sangat mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia dalam mengaktualisasikan dirinya. Ada filsuf yang membahas tentang eksistensialisme ini? Ada beberapa ahli atau filsuf yang membahas tentang eksistensialisme ini. Salah satunya yaitu Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard ini adalah seorang filosof pada abad ke-19 yang berasal dari Denmark, dan beliau disebut dengan bapak filsafat eksistensialisme. Oke, menurut Anda bagaimana sih pemikiran Søren Kierkegaard terhadap eksistensialisme ini? Jadi Søren Kierkegaard ini mau menegaskan dan mengatakan manusia dalam keutuhan pengalaman hidupnya. Pengalaman yang dimaksud ini adalah bukan dalam arti indrawi, melainkan tentang individual dan singular. Ketika orang berbicara tentang siapa aku yang dimaksud adalah aku yang mengalami dan menghidupi pengalamanku sendiri. Jadi, filsafat Kierkegaard mengusung singularitas, individualitas, eksistensialitas, dan pada saat yang sama juga pada bergemuruh kehidupannya. Oh, seperti itu. Nah, apakah ada filsuf yang lain yang berbeda pendapat dengan Søren Kierkegaard ini? Tentu saja ada, salah satunya yaitu Hegel. Hegel beranggapan mengetahui semua, tapi yang melakukan eksistensi yakni subjek tunggal. Sedangkan menurut Kierkegaard, subjek tunggal merupakan kunci untuk melawan dan merupakan sistem eksistensi, merupakan dunia menjadi kontingen dan menjadi jarak. Menurut Kierkegaard, orang yang dianggap bijaksana mungkin memiliki banyak pengetahuan objektif. Akan tetapi, pengetahuan yang dimiliki itu secara religius ataupun eksistensial tidak memiliki arti penting. Ini merupakan kritikan Kierkegaard terhadap para filosof. Mereka menyibukkan diri dengan belajar terus-menerus dan kehilangan otak dengan yang sederhana. Jadi, Kierkegaard di sini bertujuan untuk menyadarkan para filosof untuk tidak melupakan pemikiran yang sederhana. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafiki atas pendapatnya tentang pendapat dari filsuf Søren Kierkegaard ini. Oke, itulah sharing-sharing pertama saya, dan saya akan melanjutkan kepada rekan kedua saya. Di sini saya akan melanjutkan sharing-sharing kedua saya bersama rekan saya Mbak Nuriatul Fikriya yang akan membahas tentang eksistensialisme dari beberapa ahli. Mbak Nuriatul Fikriya, sebelum ini saya sudah bersharing-sharing dengan rekan pertama saya yaitu Mas Rafiki yang membahas tentang eksistensialisme dari beberapa ahli, yaitu menurut Søren Kierkegaard. Nah, menurut Anda apakah ada filsuf lain yang menjelaskan tentang eksistensialisme ini selain Søren Kierkegaard? Selain pemikiran dari Søren Kierkegaard, ada juga seorang filsuf yang berasal dari Paris bernama Jean-Paul Sartre. Oh, jadi ada pemikiran filsuf lain itu dari Jean-Paul Sartre selain Søren Kierkegaard. Nah, jadi menurut Anda bagaimana sih pemikiran eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre ini? Pemikiran eksistensialisme Jean-Paul Sartre ini yaitu manusia memiliki kebebasan mutlak untuk bertindak, namun manusia tidak lepas dari resiko dan konsekuensinya. Nah, inilah pemikiran eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Ini merupakan paling fenomenal dan
yang dipopulerkan hingga saat ini. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari pemikiran eksistensialisme? Yang menjadi dasar pemikiran eksistensialisme Jean Paul Sartre ini berasal dari karyanya yang paling populer yang berjudul Being and Nothingness pada tahun 1943. Baik, Mbak Nuriatul Fikriyah, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk sharing-sharing dengan saya hari ini. Oke, sekarang saya akan melanjutkan sharing-sharing terakhir saya bersama Mbak Imatun Nejiha yang akan melanjutkan pembahasan tentang pemikiran eksistensialisme menurut beberapa para ahli. Mbak Imatun Nejiha, sebelum ini saya sudah bersharing-sharing dengan dua rekan saya yaitu Mas Rofiki dan Mbak Nuriatul Fikriyah yang telah membahas tentang pemikiran eksistensialisme menurut dua ahli, yaitu menurut Søren Kierkegaard dan Jean Paul Sartre. Nah, menurut Anda, apakah ada pemikiran eksistensialisme selain pemikiran dari dua filsuf tersebut? Oh iya, ada filsuf lain yang pemikirannya tentang eksistensialisme, yaitu filsuf Fyodor Dostoevsky sama Friedrich Wilhelm. Jadi bagaimana sih pemikiran mereka tentang eksistensialisme ini? Menurut Fyodor Dostoevsky, eksistensialisme itu adalah perspektif tentang manusia dari aspek kebebasannya yang berbentuk diri secara otentik. Manusia adalah semata-mata apa yang dibentuknya sendiri, karena tidak memiliki kodrat yang sudah ditentukan sebelumnya. Intinya, manusia adalah makhluk yang bebas untuk mewujudkan esensinya sendiri. Dan menurut Wilhelm itu, baik buruk itu bukan kita yang ciptakan, melainkan Plato, Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, dan juga Janus. Untungnya pemikiran itu tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Kemungkinan besar jika pemikiran itu menyebutkan Nabi Muhammad, Wilhelm itu menyebutkan Nabi Muhammad akan menimbulkan pro dan kontrak dengan umat Islam. Oh, jadi seperti itu Mbak Imatun Nejihan, pemikiran eksistensialisme dari Dostoevsky dan Wilhelm. Oke, terima kasih Mbak Jihan atas waktunya telah bersharing-sharing santai dengan saya saat ini. Oke, jadi itulah sharing-sharing santai dari kelompok 7 yang membahas tentang pemikiran eksistensialisme menurut beberapa ahli. Dan sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.